Ketipu lah ya, ketipu ya. Ketipu. Ketipu. Aduh. Kalau kita biasa sebut itu KI. Apa itu KI itu? Nilai. Kata Syukur KI itu penilaian. Ya, ibaratnya artinya itu kena tipu. Kasihan deh lo. Tapi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ridwan Shah Skedang di Aceh Tenggara Channel. Channel yang selalu menyajikan tentang sosial, budaya, dan wisata di Kabupaten Tenggara. Sobat Aceh Tenggara Channel yang dirahmati Allah, mungkin yang kedua kali ini saya berbincang dengan sahabat saya Selamat Syukur Karo-Karo, ya. Kali ini kami ingin membahas tentang bagaimana peran masyarakat dalam memilih pemimpinnya. Namun sebelum video ini ditonton lebih lanjut, alangkah baiknya Sobat Aceh Tenggara Channel di subscribe dulu, like, share, and comment. Assalamualaikum Syukur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Selalu segar kelihatan ya. Selalu segar, ceria, supaya memang hidup ini lebih bergairah. Ya, atletis terus ya kan. Ya. Cah. Kita Kalau memang saya sebagai papa muda harus kalau saya selalu kelihatannya semakin tua ya kayak nggak seperti Syukur. Ya. Kalau saya berarti Bang Ridwan itu dia bermutu. Bermuka tua ya. Bermuka tua gitu. Tahu kan? Oke, kali ini kami akan berbincang tentang peran masyarakat dalam memilih pemimpinnya. Pemimpinnya bagaimana yang diharapkan masyarakat ya, yang bisa mengayomi masyarakat itu selama mereka menduduki jabatan biasanya 5 tahun ya. Iya. Ya kita bicara masalah lingkung selevel kabupaten lah, nggak usah sampai ke level provinsi ataupun negara kesatuan Republik Indonesia. Nih, Syukur. Ini ya, saya melihat ini kebanyakan pasca ya, pesta demokrasi itu pilkada ya, khususnya lah ya. Kebanyakan masyarakat itu kok banyak yang ngomel di khususnya di Facebook lah. Beginilah kekurangan pemimpinnya, beginilah kekurangan wali kotanya, beginilah kekurangan bupatinya, tidak sesuai dengan janji-janji politik, tidak sesuai dengan janji-janji kampanye. Ini gimana nih? Benar nggak nih? Benar nih? Nah, hal seperti ini benar nggak nih? Jadi Bang Rid, sebetulnya kita lihat memang situasi saat ini, bukan hanya saat ini sebetulnya, ya beberapa kali pilkada dilaksanakan di daerah kita, memang banyak masyarakat dan tim sukses merasa kecewa terhadap pimpinan yang mereka pilih. Oh ini, saya potong sebentarnya, nyangkut ya petik ya, saya ingin membatasi tim sukses. Emang tim sukses itu memang punya hak itu, punya hak untuk menuntut apa yang dijanjikan sama bupati atau wali kota ketika dia kampanye. Nanti kalau saya menang, kalian nanti saya giniin, nanti saya kasih proyek, nanti saya kasih dana ini sekian. Punya hak nggak mereka nuntut tuh? Jadi memang ada hal-hal yang memang harus dipilah-pilah. Di daerah kita memang ini Bang Rid, banyak TS itu memang mendukung TS seorang itu tim sukses. Bukan tukang sayur ya? Bukan tukang sayur, apalagi TS. Jadi memang ini tim sukses memang kebanyakan di antara kita itu memang mengharapkan embel-embel setelah nanti seandainya kandidat yang dia dukung itu duduk. Ada pamrih ya? Ada pamrih. Mengharapkan pamrih. Sebetulnya TS yang baik itu adalah tidak mengharapkan pamrih, kecuali idealisnya ya. Idealismenya itu adalah menagih visi misi pimpinan yang calon waktu itu. Berarti itu adalah tim sukses yang memang idealis gitu. Sama tuntut aja masyarakat sama tim sukses ya. Betul, itu dia sebetulnya. Jadi wajar lah kalau seandainya kalau sudah menang yang dia dukung itu ya. Saya nggak berjanji sama klien, saya berjanji ke masyarakat gitu. Betul. Gitu ya. Jadi dia begini Bang Ridwan. Sebetulnya fenomena permasalahan kekecewaan, ya, ini permasalahan kekecewaan betul. terhadap yang dipilih itu memang karena terjadi memang lingkaran setan waktu proses pemilihan itu. Waduh, Masya Allah. Lingkaran setan dalam lingkaran permasalahan ini, karena memang proses pemilihan pemimpin itu sangat syarat dengan permasalahan.
Wah. Salah satunya itu adalah terjadinya money politik. Itu salah satunya. High cost. Biaya tinggi. Salah duanya? Salah duanya salah pilih. Nah, ini dia. Ya. Kasihan ya. Kasihan. Ya, high cost salah pilih. Salah pilih. Salah tiganya ada. Salah tiganya lagi nanti Dan kita lain-lain. lanjutkan Dan lain-lain. Karena kan pertama high cost, kedua salah pilih. Karena high cost itu tim sukses itu terlalu mengedepankan dia ada duit. Akhirnya high cost. Kemudian salah pilihnya dia milih orang yang banyak duit. Yang mau ngasih duit. Bukan memilih orang yang berjiwa leader ya. Ini dia. Ini salahnya ya. Tapi memang ketipu lah ya, ketipu ya. Ketipu. Aduh. Kalau kita biasa sebut itu KI. Apa itu KI itu? Nilai. Kata syukur KI itu penuh ilat. Ya, ibaratnya artinya itu kena tipu. Kasihan deh loh. Tapi dia begini dalam konteks kepemimpinan memang makanya saya katakan tadi ini Bang Rid ya sudah menjadi lingkaran setan. Ya. Ketika memang masyarakat pun mendudukkan kandidat yang dia dukung itu tidak berkorban. Dalam artian dia memang meminta kepada kandidat itu biaya-biaya di lapangan. Sehingga memang kandidat itu mengeluarkan biaya yang besar. Gini ya, kadang-kadang ya. Kalau saya aja itu ya, kalau kalau saya kasihkan kepada si Polan untuk mengurus kampung A atau kecamatan A. Nah, ini uang. Uang itu benar nggak dilaksanakan tuh? 100% nggak dikasihkan untuk kos politik itu. Saya kalau saya dicalonkan jadi bupati, saya nggak percaya 100% itu. Tapi anehnya kenapa bisa si calon ini kok bisa percaya sama TS-nya itu? Ya, memang ini sebuah strategi, Bang. Yang namanya untuk mencapai suatu tujuan itu butuh strategi. Ya, butuh strategi. Dan para kandidat biasanya punya strategi masing-masing. Salah satunya adalah menempatkan TS-TS itu, tim sukses itu, ya, di daerah-daerah tertentu yang memang punya basis massa di sana. Nah, kadang-kadang memang kandidat itu dia tahu fraud yang terjadi, kecurangan yang terjadi dilakukan oleh tim suksesnya itu. Tapi dia melihat bahwa tim sukses ini bisa berbicara gitu, bisa berbicara dan meyakinkan orang, meyakinkan masyarakat. Sehingga kadang-kadang memang pemilih ya kos yang dikeluarkan itu tidak sampai seperti yang diharapkan. Namun demikian, yang bersangkutan itu bisa meraup suara memang di sana. Ini memang yang kadang-kadang salah satu strategi oleh calon atau kandidat dalam menduduki capaian. Jadi calon itu harus memasang dua strategi ya. Satu strategi uang sudah dikasih ya agar uang ini digunakan dengan tepat dan tidak ditipu. Satu lagi strategi untuk mendapatkan massa memang. Betul. Nah, ini lagi masalahnya nih. Paling masalah nih sama TS nih khususnya nih. Ini urgen ya. Urgen sekali nih. Ini serius. Yang sakitnya begini. Syukur. Nah, ini TS nih ya. TS ini kan bisa jadi dia ya walaupun kita mengatakan hukumnya begini tapi kenyataannya PNS juga ikut jadi TS. Terlibat lah. Terlibat kepala desa, terlibat masyarakat apalagi ya kan. Begitu ya si bupati ini menang atau si kepala daerah ini menang. Yang ironisnya yang diayomi itu bukan TS-nya. Malah lawannya ini yang diayomi. Sakit nggak? Oh no. Itu akibat apa itu? Akibat apa itu? Ini saya rasa bukan cerita kita pemilihan pemimpin ini bukan hanya di tempat kita. Di tempat kita aja, seluruh Indonesia gitu. Memang demikian. Demikian kenyataannya. Jadi terkait dengan ini semua, kadang-kadang begini, Bang Rid. Logika pemilihan pimpinan daerah itu sama dengan kita mengantarkan anak masuk pesantren. Wah, nasib-nasiban ya? Bukan nasib-nasiban. Jadi gini dia, Bang. Ketika kita mengantarkan anak ke pesantren, kemudian dia jadi ustadz. Maka sebetulnya kita sebagai orang tua yang mengantarkan dia ke pesantren, kemudian anak kita jadi ustadz, kita sebetulnya jangan minta imbalan apakah finansial atau material dan sebagainya itu. Seharusnya, idealnya. Tetapi yang kita harapkan adalah dia menjadi anak yang soleh, yang bisa mendoakan. Demikianlah sebetulnya pemilihan pemimpin itu juga, Bang Rid. Tapi kenyataannya? Kenyataannya ya mungkin
yang terjadi adalah kekecewaan orang yang mengantarkan ini sampai dia menduduki sebuah jabatan. Apa yang diharapkannya ketika dia nanti setelah duduk jadi jabatan mengecewakan. Nah, ini yang jadi masalah. Jadi masalah kemudian yang didudukkan adalah orang-orang lain dari orang yang mendudukkan dia, itu adalah masalah manajemen. Karena tidak ada seorang pemimpin pun yang ingin dalam kepemimpinannya itu gagal. Dia akan mencari orang-orang yang profesional yang mampu melakukan suatu pekerjaan dengan baik. Baik lawan ataupun kawan. Baik lawan ataupun kawan. Seharusnya begitu ya. Seharusnya. Nah, inilah yang menyakitkan itu masalah. Jadi memang Bang Rid ini ada ya kata yang harus memang kita ingat. Dalam urusan politik itu tidak ada teman sejati dan tidak ada lawan yang abadi. Bukan. Yang ada adalah kepentingan. Makanya kalau kepentingan itu seorang terpilih jadi pemimpin, maka kepentingannya adalah menyukseskan visi misinya itu. Pak Prabowo aja sekarang sudah jadi menteri gitu. Si Boy Sandi, siapa? Sandiaga. Sandiaga Uno. Rahasia. Baik. Alah, dari api. Jadi saya teringat lagunya Didi Dukun sama Dian Permana Putra. Bohong, kamu tukang bohong. Tak mau, tukang bohong kan gitu. Oke, ya terlanjur jauh ini. Syukur oke. Kira-kira apa sarannya untuk para pemilih dan pemimpin bila terpilih? Jadi saran saya terkait dengan proses pemilihan pimpinan kita yang akan kita pilih ke depan. Pertama, kita memilih itu bukan karena uang. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, pilihlah pemimpin yang memang mampu memimpin dan track recordnya jelas. Track recordnya itu jelas, baik. Karena memang yang saya lihat selama ini, apabila kita pilih pemimpin itu kebiasaannya A, maka ketika memimpin pun dia kebiasaannya nanti A. Kalau pemimpin ini umpamanya sering ke masjid, ya ke masjid juga ke masjid, maka dia akan membawa situasi itu ya seperti itu. Suasana masjid. Nah, tapi kalau dia umpamanya perilakunya umpamanya sering minum kopi, sering minum kopi, maka dia akan minum kopi. Jangan sampai kemana-mana. Jangan contoh yang lain. Cukup minum kopi aja. Demikian. Jadi kalau kita memilih pemimpin, maka lihat karakternya. Ya. Ya kan gini kan, umpama ini kalau ada pemimpin itu kalau udah dipilih karena dia dulu yang bayar, ada yang 200.000, 300.000 per kepala. Lantas datang ke pemimpin yang terpilih tadi. Mana janjimu? Apa janji? Kamu kan sudah saya bayar dulu 200.000. Kamu sudah bayar kan 300.000, ngapain banyak cerita kamu? Jadinya gitulah. Ya, nah ini sehingga ke depan ya kita bisa menuntut hak kita dengan ya mendukung programnya, ya menuntut programnya itu melalui perwakilan-perwakilan kita yang ada di DPR. Tapi jangan jelas nggak sama lah. Rezeki dia sama yang milih kan nggak mungkin sama ya. Ya, betul. Kalau istilah di Kota Cianjur itu takal bulung. Takal bulung ya. Oke lah. Oke, syukur karo-karo pertemuan kita yang kedua ini sama seperti pertemuan kita, serunya waktu pertemuan kita pertama kemarin itu ya. Semoga ini kita bisa lagi nanti ya, kalau bisa ajaklah teman-teman di channel ini untuk bergabung berdiskusi ya. Sobat Aceh Tengah Channel, itulah pertemuan saya dengan sahabat saya Syukur Karo-Karo. Jangan lupa ya, subscribe, like, share, and comment. Nah, itu supaya bisa menyaksikan video-video kami yang lainnya. Bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Lepas nambat, tading nuli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.